Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pak Wahyu. Ya, setelah kita membahas materi tentang PHBS, selanjutnya kita akan membahas materi tentang kegiatan positif di masa new normal. Nah, so adik-adik ikutin materi ini sampai selesai ya. Dah. Oke, nah adik-adik saat ini kita akan membahas materi tentang kegiatan positif di masa new normal. Nah, mungkin adik-adik mau bertanya kepada Pak Wahyu, loh Pak, kenapa sih Pak kok kita membahas materi ini? Apa sih Pak manfaatnya buat kami? Nah, jadi begini adik-adik, seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwasanya saat ini kita sedang dihadapkan dengan kondisi pandemi COVID-19. Jadi mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan situasi kehidupan yang baru ini. Nah, seperti itu. Kegiatan-kegiatan kita yang biasanya bisa kita lakukan dengan leluasa, mungkin saat ini kita ada batasannya, kayak seperti itu. Kita harus pakai masker, kita harus jaga jarak, dan lain sebagainya. Nah, dengan materi ini, Pak Wahyu ingin memberikan salah satu ataupun salah dua ataupun beberapa contoh yang itu tentang kegiatan-kegiatan positif yang itu tidak melanggar protokol kesehatan, yang itu bisa bermanfaat buat kita. Nah, kayak seperti itu, sehingga nanti bisa menjadi referensi kita untuk kita lakukan di masa pandemi atau new normal ini. Nah, itu ya adik-adik ya tujuannya, sehingga kita nanti harapannya di sini kita bisa tidak bingung apa sih yang akan kita lakukan ketika kita di rumah. Nah, supaya kita di rumah itu nggak malas-malesan, nggak tidur-tiduran aja, tapi ada kegiatan yang positif, yang itu produktif, yang itu bisa bermanfaat buat kita. Nah, itu adik-adik manfaatnya. Nah, oke adik-adik ya. Nah, kembali lagi ke topik. Nah, definisi kegiatan positif. Nah, kegiatan positif itu adik-adik menurut sepemahaman saya itu ada dua poin yang utama. Yang pertama, kegiatan yang positif adalah kegiatan-kegiatan yang punya manfaat. Nah, manfaat itu untuk siapa? Manfaat itu untuk diri kita dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kayak seperti itu. Nah, yang kedua, kegiatan positif itu adalah kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas diri kita, baik meningkatkan skill kita atau kemampuan kita, ataupun juga bisa meningkatkan moralitas kita, dan juga bisa meningkatkan kualitas karakter diri kita. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi ada dua unsur ini yang harus dipenuhi. Nah, saya ulangi lagi ya adik-adik ya. Yang pertama, kegiatan yang positif itu harus punya manfaat ataupun nilai guna bagi diri kita maupun bagi orang yang ada di sekitar kita. Nah, yang kedua adik-adik, kegiatan yang positif itu dia harus bisa meningkatkan kualitas diri kita, baik meningkatkan kualitas skill ataupun kemampuan, bisa meningkatkan moralitas kita, dan juga bisa meningkatkan karakter diri kita. Nah, itu seperti itu. Nah, ini coba kita identifikasi atau kita pilih. Nah, di antara kegiatan berikut ini, manakah sih yang termasuk kegiatan yang positif dan mana yang tidak termasuk kegiatan yang positif? Nah, ini adik-adik ya. Nah, coba di sini kita identifikasi ataupun kita pilih. Nah, di sini ada jenis-jenis kegiatan. Nah, coba kita renungi. Nah, di antara kegiatan-kegiatan ini, mana sih yang termasuk kegiatan yang positif dan mana yang bukan termasuk kegiatan yang positif atau kegiatan yang negatif. Nah, yang pertama, ingat ya adik-adik ya, dikatakan kegiatan yang positif jika membawa pada kemajuan dan peningkatan kualitas diri kita atau perbaikan. Nah, jadi kuncinya itu membawa pada kemajuan dan perbaikan. Nah, yang pertama kegiatan belajar. Nah, belajar itu kan kegiatan yang dapat meningkatkan ilmu kita, yang dapat meningkatkan kualitas skill kita, sehingga manfaatnya ketika kita belajar, kita yang awalnya tidak tahu kita menjadi tahu, yang awalnya kita tidak bisa maka kita menjadi bisa. Nah, yang awalnya kita nggak bisa menulis menjadi bisa penulis, yang awalnya bisa membaca, saat ini ketika belajar membacanya jauh lebih baik lagi. Nah, sehingga ada perbaikan, ada kemajuan. Nah itu seperti itu. Nah, sehingga
jika kita simpulkan aktivitas belajar ini itu bisa membawa kita pada kemajuan dan pada perbaikan. Nah, sehingga aktivitas belajar ini dinamakan sebagai aktivitas yang positif atau kegiatan yang positif. Nah, itu begitu ya jadi ya. Nah, selanjutnya yang kedua, tidur-tiduran. Nah, ayo siapa yang biasanya di rumah kerjaannya tidur-tiduran aja nih? Ayo. Nah, ya tidur-tiduran itu nggak apa sih, cuman nggak boleh berlebihan. Nah, efeknya apa kalau misal kita tidur-tiduran terus, pagi tidur, siang tidur, malam tidur. Nah, kayak gitu efeknya apa? Yang pertama kita nggak apa ya? Yang pertama kita nggak bisa mendapatkan manfaat yang sangat banyak dari aktivitas itu. Nah, justru kita malah akan semakin males melakukan aktivitas yang positif yang selainnya. Nah, kayak begitu. Nah, jika kita tidur-tiduran terus loh, manfaatnya apa sih? Nah, kayak begitu kan ya nggak ada kan ya. Nah, makanya adik-adik karena aktivitas tidur-tiduran ini nggak membawa kita pada kemajuan dan perbaikan, maka aktivitas tidur-tiduran ini itu nggak bisa dinamakan sebagai kegiatan yang positif. Nah, kayak begitu. Nah, yang selanjutnya ada adik ya, berkelahi. Nah, siapa nih yang punya pengalaman berkelahi? Mungkin sama kakak kelasnya, sama adik kelasnya, ataupun sama teman-temannya, berantem dan sebagainya. Nah, berkelahi itu kan aktivitas apa ya? Aktivitas saling membenci. Nah, bentuk aktual dari kita tidak suka dengan teman kita ataupun dengan orang lain, sehingga kita hapuskan dengan sifat yang yang kasar, yang arogan, nah kayak seperti itu. Nah sehingga dampaknya ketika kita berkelahi yang pasti kita akan akan mempunyai rasa dendam dengan orang lain atau dendam dengan teman kita. Kalau misal kita kena jotos ya kita pasti akan sakit kayak gitu kan. Nah itu kan ya nggak enak kayak begitu kan. Nah ketika berantemnya udah berlebihan sekali, bisa-bisa nanti kita bisa berurusan dengan bapak polisi kayak begitu. Nah sehingga adik-adik kegiatan berkelahi ini atau berantem ini bisa kita simpulkan kegiatan yang tidak membawa pada kemajuan dan perbaikan. Nah kayak begitu, sehingga kegiatan berkelahi atau berantem ini itu tidak dikategorikan sebagai kegiatan yang positif. Nah sehingga kita jangan dilakukan kayak gitu. Nah itu begitu ya adik-adik ya. Nah kemudian yang keempat nih, kegiatan membersihkan rumah. Nah ini siapa nih adik-adik yang di rumah suka bantu ayah ataupun ibunya bersih-bersih rumah? Mungkin nyapu, ngepel, kemudian apalagi ya, bersihin meja dan lain sebagainya. Nah itu ya. Nah kalau misalnya adik-adik punya kebiasaan itu berarti itu sangat bagus sekali lah. Kalau begitu itu kalian harus melanjutkan ya yang semangat ya. Karena apa? Dengan kita membersihkan rumah, maka manfaatnya yang pertama kita bisa membuat lingkungan yang ada di sekitar kita itu menjadi baik kayak begitu, lingkungan kita menjadi sehat. Nah kayak begitu. Nah ini ada hubungannya dengan materi PHPS yang tadi ya adik-adik ya. Jadi ketika lingkungan kita sehat, kita juga ikut sehat kayak begitu. Nah manfaatnya selanjutnya adalah kita bisa membantu beban orang tua yang ada di rumah. Kan ayah dan ibu kan ya pastikan udah banyak pekerjaan ya, udah bekerja atau mungkin udah masak buat kita, nyuci pakaian buat kita. Nah jika kita membantu dengan bersih-bersih rumah, kayak misalnya menyapu, mengepel dan lain sebagainya, maka beban orang tua pun menjadi lebih mudah atau menjadi lebih ringan ya adik-adik ya. Nah kayak begitu. Nah selanjutnya yang kelima, membuli atau menghina teman. Ayo siapa yang pernah menghina temannya? Misalnya, oh lu gendut lu tinggi sekali kayak tiang kayak gitu, bahkan lebih tinggi kamu daripada tiang kayak begitu. Nah itu kan contoh-contoh bentuk-bentuk pembulian ya atau pengejekan ya. Nah kita lihat kita nilai apakah pengejekan ini membawa kita pada kemajuan atau membawa kita pada perbaikan. Nah jika kita membuli, dampaknya apa sih ketika kita membuli? Yang pertama, ketika kita membuli maka yang ada adalah menyakiti hati teman kita. Nah yang kedua, ketika kita menyakiti hati teman kita maka rasa persaudaraan, saling tolong menolong di antara teman itu menjadi
tidak ada kayak begitu. Yang ada hanyalah rasa permusuhan kayak begitu. Ini bisa, yang terjadi adalah kita menanamkan bibit-bibit kebencian atau permusuhan. Nah, kayak begitu. Nah, dampaknya lagi bagi korban yang dibully, dia akan semakin merasa menderita dan semakin hidupnya nggak bermakna kayak begitu. Semakin dia itu membuat atau menilai dirinya itu negatif. Nah, dampaknya yang paling besar adalah banyak sekali korban-korban akibat bully ini dia memutuskan bunuh diri lah kayak begitu. Nah, kan sangat sangat negatif sekali ya. Makanya kita nggak boleh melakukan aktivitas bully ataupun menghina teman. Nah, ini adik-adik ya, ini ayo kita cari kegiatan positif yang itu menjadi kesukaan kita atau menjadi kecintaan kita. Nah, ini semisal kita cinta atau suka dengan kegiatan olahraga. Nah, misalnya kita bisa senantiasa terus melatih skill kita dalam bidang olahraga sepak bola, kemudian bisa bidang olahraga badminton, ataupun juga bisa bidang olahraga bersepeda kayak gitu. Nah, tapi tetap dalam melaksanakan aktivitas ini atau olahraga ini kita harus tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, adik-adik, jika kita suka dengan kegiatan menulis, maka kita di rumah bisa latihan bikin cerpen, kita bisa latihan menulis puisi, menulis diary, atau bahkan juga bisa membuat blog atau website. Nanti kita di sana bisa mendapatkan dolar loh kayak gitu. Nah, jika adik-adik suka dengan kegiatan yang berhubungan dengan membantu orang tua, nah adik-adik bisa melatih kemampuannya adik-adik dalam hal itu. Misalnya adik-adik bisa membantu orang tua dalam berjualan, dalam bersih-bersih rumah, ataupun juga memasak. Nah, siapa tahu mungkin orang tuanya ada yang punya bisnis lah. Adik-adik ketika membantu orang tua dalam bidang bisnis, nanti adik-adik juga akan memiliki kemampuan dalam berbisnis, bisa pemasaran, bisa memanajemen keuangan, dan lain sebagainya. Nah, jika adik-adik suka membaca, adik-adik juga bisa senantiasa melatih kemampuan membacanya dengan membaca banyak buku pelajaran, membaca novel, membaca cerpen, dan lain sebagainya ya adik-adik ya. Nah, kayak seperti itu. Nah, jika adik-adik punya hobi menggambar, adik-adik bisa mengaktifkan hobinya adik-adik dalam menggambar itu dalam bentuk kegiatan yang positif seperti menggambar komik, bisa melukis, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik jika punya kebiasaan yang disenangi berhubungan dengan menanam tanaman, nah adik-adik bisa loh berlatih untuk berkebun kayak gitu. Nah, siapa tahu besok-besok adik-adik punya kebun sendiri atau bahkan punya usaha ataupun bisnis tanaman hias. Nah, itu kan sangat menguntungkan sekali untuk adik-adik di masa depan. Nah, ini dia adik-adik, ini Pak Wahyu akan menunjukkan contoh-contoh kegiatan positif di masa new normal yang bisa kita lakukan di rumah, yang itu menjadi kesukaan kita barangkali adik-adik ya. Nah, ini yang pertama. Yang pertama, jika adik-adik punya kesukaan atau kesenangan ataupun hobi dalam bermain game, nah daripada adik-adik itu main game yang itu bikin adik-adik emosional ketika kalah kayak gitu kan, mangkel, jengkel, dan lain sebagainya kayak begitu kan. Nah, adik-adik bisa mencoba melakukan game-game yang edukatif. Nah, ini Pak Wahyu menyediakan 2 contoh nih. Ada game-game edukatif yang bisa melatih kemampuan berbahasa asing kita. Kita bisa latihan bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jerman, dan lain sebagainya. Dan juga game edukatif yang mengajarkan kita untuk bisa berlatih matematika dengan asik kayak begitu. Nah, jika kita kepingin belajar berbahasa asing dengan baik, maka kita bisa menggunakan aplikasi namanya Duolingo. Nah, jika kita kepingin belajar matematika dengan asik, maka kita bisa menggunakan aplikasi di Play Store namanya ada aplikasi Matematika versus Andit, kemudian aplikasi ToonMath, dan juga aplikasi Mathmaster kayak begitu. Nah, ini adik-adik bisa kita download di Play Store, itu gratis, kita nggak bayar sama sekali kayak begitu. Nah, ini Pak Wahyu tunjukkan ya contohnya. Ini yang game Duolingo. Nah, kita di sini bisa berlatih menguasai bahasa-bahasa asing kayak begitu, bisa belajar bahasa Jepang, bahasa Inggris, bisa bahasa Korea kayak begitu, dan lain sebagainya. Nah, siapa tahu nanti ketika kita dewasa besok, kita ahli berbahasa asing, maka kita nanti akan dibutuhkan oleh masyarakat, oleh pemerintah, dan juga oleh perusahaan-perusahaan besar lainnya kayak begitu, sehingga kan sangat menguntungkan buat kita ya adik-adik ya kayak begitu.
Nah, ini adalah game yang bisa melatih kita kemampuan bermatematika, yang itu sangat asik begitu. Nah, ini namanya game matematika versus Andit gitu. Nah, jika kita menang melawan zombie ini, nah untuk kita bisa menang melawan zombie ini, kita harus bisa menjawab pertanyaan matematika dengan baik dan benar gitu. Nah, misalnya ini ya 21 dikurangi 6. Nah, itu kan jawabannya kan 15. Nah, jika kita jawab 15, maka kita bisa menggunakan senjata untuk melawan atau membunuh zombie tadi. Nah, jika kita salah, maka kita akan kehilangan waktu dan zombinya semakin dekat untuk membunuh kita kayak begitu. Nah, ini game yang juga Pak Wahyu suka juga. Nah, ini adalah game matematika namanya Toonmat. Nah, kita di sini akan dihadapkan dengan sebuah tantangan mendapatkan koin dan juga menyelamatkan teman kita serta mendapatkan berlian. Nah, tapi syaratnya kita harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan matematika yang telah disediakan. Nah, tapi tenang adik-adik, kita bisa memilih operasi matematika yang itu kepingin kita latihkan. Misalnya kita bisa memilih penjumlahan saja, pengurangan saja, perkalian, ataupun pembagian. Itu semuanya bisa kita pilih, dan kita juga bisa memilih tingkat kesulitan levelnya, bisa level mudah, level sedang, level sulit, dan juga level sangat sulit. Nah, kayak begitu. Nah, ini sangat asik adik-adik perlu coba deh di rumah, beneran ini asik banget. Nah, adik-adik, di sini Pak Wahyu akan mentutorialkan bagaimana kita bisa belajar matematika dengan menggunakan game online melalui aplikasi Toonmat ya. Nah, adik-adik perlu download aplikasinya dulu ya di Play Store. Oke, yang ini kalian buka Play Store. Oke, yang ini ada adik ya. Yang itu ya Play Store, kayak gitu kalian coba buka. Oke. Nah, kalian ketik di atas sini aplikasinya Toonmat. Oke, ini ya Toonmat ya. Kalian klik, nah ini. Nah, kalau misalnya adik-adik belum install, kalian klik install dulu di sini, nanti dia akan proses mendownload. Nah, jika udah diinstal, adik-adik nanti akan ada tulisan buka di sini. Nah, adik-adik klik buka. Nah, kita akan masuk ke aplikasinya. Nah, ini aplikasinya Toonmat. Nah, adik-adik nanti jika udah masuk, adik-adik tugasnya adalah menyelamatkan teman-temannya ini. Nah, untuk bisa menyelamatkan teman-temannya ini, adik-adik perlu mendapatkan banyak koin. Nah, koinnya itu adik-adik perlu bermain dulu. Nah, sebelumnya kita setting dulu pengaturannya. Kita kepingin nanti mendapatkan soal-soal berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Nah, jika kita kepingin berarti soal penambahan dan pengurangan dulu, maka ini dulu, klik yang penjumlahan sama pengurangan dulu ya, ini ya. Kemudian klik levelnya, level mudah, normal, atau sulit, atau sangat sulit. Nah, ini Pak Wahyu pilih level yang normal dulu ya. Oke, kemudian klik lari. Nah, kita akan main. Nah, lompat kanan ke bawah, naik. Nah, sekian jadi ya. Nah, bentar, nanti kita akan mendapatkan soalnya ya. Kita harus melewati ini dulu. Nah, ini kita akan dapatkan soal. Nah, 25 tambah 36, jawabannya adalah 61. Lompat. Nah, betul. Oke, lanjut. Kita nanti akan mendapatkan soal lagi. Bawah. Oke, kanan. Lompat. Nah, itu aja deh ya. Masih kan? Nah, itu soalnya lagi udah nunggu di depan. 31 kurangi 6, 25. Lompat di nomor 25. Gitu aja deh ya. Asik bukan?
Nah, adik-adik perlu coba nih. Nah, ini aplikasinya bisa dimainkan dengan offline. Jadi adik-adik nggak perlu paket internet untuk memainkan aplikasi ini. Nah, begitu ya adik ya. Dan gitu. Nah, buat kamu yang suka menggambar dan suka bercerita, biasanya kan ya di rumah itu suka buat cerita, buat cerpen, atau dikasih gambar-gambar apa gitu ya, supaya asik lah. Ini Pak Wahyu punya rekomendasi game online yang itu asik buat kita, itu menggambar sebuah komik yang itu punya cerita inspiratif kayak begitu. Nah, nama aplikasinya adalah aplikasi Komika. Nah, adik-adik jika menggunakan ini nanti adik-adik enak. Jadi gamenya ini membuat komik ini dia gratis kayak begitu, dan itu nggak perlu online. Jadi tanpa data internet hidup itu bisa digunakan. Nah, nama aplikasinya adalah Komika kayak begitu. Nah, ini Pak Wahyu tunjukkan ya contohnya kakak kelas kalian yang dulu kelas 7 saat ini naik kelas 8. Lah ini Kak Jian. Nah, ini dia sedang membuat komik yang itu mendokumentasikan kegiatan bersih-bersihnya dia dan juga beribadah dia di rumah kayak begitu. Nah, ini ya. Yang pertama, semangat bersih-bersih. Nah, kemudian ketika dia bersih-bersih, dia mendengar suara azan di musola. Nah, ketika azan, nah dia merasa oh ya ini waktunya sholat nih ya. Nah, kemudian dia melakukan sholat. Ini kan sangat sangat inspiratif sekali gitu ya. Jadi mengingatkan kita untuk senantiasa hidup sehat, sekaligus juga mengingatkan kita untuk bersyukur, sekaligus beribadah kepada Sang Pencipta kita kayak gitu. Nah, ini juga kakak kelas kalian saat ini kelas 8, namanya Kak Riksi. Nah, ini dia sedang melakukan kegiatan bersih-bersih sekaligus cinta lingkungan. Nah, merawat tanaman yang ada di rumahnya supaya tanamannya segar dan juga tanamannya bisa menghasilkan oksigen yang baik untuk kesehatan kita. Nah, ini Kak Sylvia juga sama kelas 8 saat ini, dulu kelas 7. Nah, ini dia membuat komik yang itu menceritakan tentang aktivitas dia ketika liburan di sekolah. Nah, dia sedang membantu neneknya kayak begitu. Nah, ya jadi ini sebelum dia belajar daring. Nah, dia kan di rumah. Nah, kemudian dia membantu neneknya untuk membuat nasi goreng nih. Nah, ini ceritanya begini. Nah, asik ya adik-adik ya, unik sekali. Nah, ini adik-adik jika kepingin membuat komik dengan aplikasi Komika, pertama caranya adalah kita harus download dulu aplikasinya. Nah, download aplikasi Komika di Play Store kayak gitu. Nah, ini ikonnya kayak begini adik-adik ya, ikon Komikanya, download di Play Store. Nah, kemudian setelah di-download, diinstal. Yang kedua, buka aplikasi kamera yang buat memfoto itu adik-adik, buat memfoto itu di HP kalian masing-masing dibuka aja. Nah, kemudian setelah itu, ini Pak Wahyu kasih contoh foto. Jadi adik-adik jepret foto. Nah, nanti fotonya sebetulnya bebas sih, bisa foto apapun. Nah, supaya ini buat contoh aja. Nah, ini Pak Wahyu kasih contoh beberapa foto, ada 3 foto. Adik-adik bisa jepret di rumah foto gambar sampah, foto tempat sampah, dan foto adik-adik ketika membuang sampah. Nah, nanti kita desain. Selanjutnya yang keempat, nah buka aplikasi Komikanya. Setelah dibuka nanti akan ada pilihan. Nah, itu klik multi. Kemudian setelah itu pilih desain komiknya yang adik-adik mau. Nah, ini Pak Wahyu udah kasih contohnya di sini. Pilih desainnya ini. Kemudian masukkan contoh-contoh yang tadi ya, sesuai dengan tempatnya. Yang ke-1, yang kedua, dan yang ketiga. Yang ke-1 foto membuang sampah, yang kedua foto tempat sampah, yang ketiga foto ketika kita membuang sampah. Nah, nanti desain seperti ini. Itu tadi ya adik-adik ya contoh komiknya. Nah, nanti adik-adik setelah ini kalian coba ya adik-adik di rumah. Nah, kalian membuat sebuah komik menggunakan aplikasi Komika. Cuman satu aja, adik-adik buat satu karya saja. Nah, nanti tema komiknya bebas. Yang penting temanya itu berhubungan dengan
kegiatan positif kita selama di rumah. Nah, bisa ketika kita membantu orang tua, bisa ketika kita belajar di rumah, ataupun juga bisa ketika kita beribadah di rumah. Nah, nanti adik-adik tugasnya ini dikumpulkan ke wali kelasnya masing-masing kayak begitu. Bisa nanti ketika adik-adik foto membersihkan halaman rumahnya sedang menyapu atau mengepel, bisa dicepret tuh. Nah, cepret kemudian nanti dibuat komik. Misalnya tulisannya semangat bersih-bersih supaya rumah saya sehat kayak begitu, ataupun tulisan-tulisan yang selainnya begitu ya adik-adik ya. Nah, nanti dikumpulkan ke wali kelasnya masing-masing. Nah, nanti adik-adik ikutin caranya sesuai dengan petunjuk yang telah Pak Wahyu sampaikan tadi ya. Oke, nah begitu aja mungkin adik-adik yang bisa Pak Wahyu sampaikan. Kesimpulannya, adik-adik selama masa pandemi ini kita harus menjalankan kegiatan positif di saat pandemi. Nah, bukan berarti ketika kita sekolahnya itu diliburkan atau kita belajar di rumah, kita nggak ke sekolah, kita malah bermalas-malasan. Nah, kalau misalnya kita bermalas-malasan, kita nggak dapat apa-apa, dan itu nggak bisa membawa kita pada kemajuan dan perbaikan. Kan sayang sekali. Karena apa? Karena waktu ini, adik-adik, waktu yang kita miliki ini semakin lama semakin mendekati habis kayak begitu. Nah, kalau misal kita melewati banyak waktu, usia kita semakin bertambah, dan kita nggak ada kemajuan dan peningkatan sama sekali, kan itu kan sangat disayangkan sekali. Nah, baik adik-adik, mungkin itu aja yang bisa Pak Wi sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.